Waktu itu pas di pinggir Pulau Nusa Kambangan. Karena saya tahu di situ memang ada tempat untuk bersemedi dan memang saya sering berkunjung Pulau Nusa Kambangan. Saya bilang ke Mas Pandi, 7 hari kalau saya masih hidup, tolong saya jemput saya di sini lagi. Sebenarnya Mas Pandi tidak tega melepaskan saya begitu saja kan. Kamu yakin di sini bertahan 7 hari? Udah Mas, saya pasrah sama yang kuasa. Kalaupun saya sudah tidak bernyawa, tolong jemput saya juga. Saya turun dan saya berenang ke tepi. Bukan berenang, orang pakai ban dalam kayak anak kecil mang. Dan saya naik ya kayak semacam bukit mang, semacam bukit batu lah. Ada pohon besar di situ. Dan mulailah niat saya itu untuk bersemedi di sana. Saya mulai dari subuh sekitar jam 5. Itu kami berangkatkan dari rumah jam 5 kurang, itu habis adzan subuh kan? Terus saya naik ke atas tebing. Ada tempat yang memang tempat itu biasa untuk bersemedi mang. Ada beberapa orang yang sering bersemedi di situlah. Malam pertama luar biasa. Yang muncul makhluk-makhluk luar biasa mang, ya, seperti pocong dan lain-lain lah ya. Tapi bagi saya itu sudah biasa. Gangguan seperti itu biasa. Itu tanpa atap ya? Di bawah pohon mang. Di bawah pohon? Di bawah pohon. Pohon besar? Iya, pohon besar, tapi tidak terlihat dari menara pengawas. Seperti itu. Walaupun ada lampu sonar, apa namanya? Lampu sonar itu, saya tidak terlihat. Nggak ada orang lalu lalang? Sebetulnya nelayan tetap ada mang. Di pinggir pantai nelayan tetap aja lewat. Biasa, seperti biasa. Tapi bagi mereka kan sudah terbiasa melihat orang-orang yang bersemedi. Malam ketiga sudah mulai nih, perut nih, ya kan? Karena tidak terisi apapun, sudah mulai ini agak ada rasa lemas dan lelah. Godaannya ya biasalah, bukan mimpi tapi ular. Nah, malam ke-7 ini yang luar biasa. Saya hampir tidak kuat mang, karena kondisi saya sudah lemas sekali. Saya udah bang, benar-benar lemas. Ini bukan mimpi. Datang seperti gorila, gede badannya, matanya merah menyala mang, betul-betul menyeramkan. Saya hampir nggak kuat waktu itu, benar-benar takut. Terus makhluk ini ngomong, kamu mau apa di sini? Kamu mau cari apa di sini? Menurut bahasa Indonesia seperti itu, tapi pakai bahasa Jawa mang. Saya mencari pegangan hidup. Nggak ada katanya. Nggak ada di sini, nggak ada seperti itu, kata makhluk itu kan. Singkat cerita, dia mau memakan saya mang. Dialog, saya mau makan kamu. Saya bilang karena saya sudah pasrah, sudah lemas, silahkan, kamu boleh makan saya, tapi dengan satu syarat, jangan ada rambut saya yang rontok sehelai pun. Dan saya merasakan mang, saya betul-betul dimakan. Ini saya sakit mang, dari sini mulutnya ke sini mang. Dan saya benar-benar merasakan sakit, sini merasakan sakit. Taringnya ke sini mang. Dalam rasa saya nancep ke sini. Saya tidak ingat lagi apa-apa udah. Saya merasa sudah tidak ingat apa-apa lagi. Ingat-ingat habis adzan subuh. Tapi di samping saya sudah ada sekitar 1,5 meter mang,
itu kain kafan yang sudah usang, dan saya bawa. Saya turun, Mang, dengan lemah lunglai. Di Bandung itu, di Buah Batu, mulailah kebiasaan saya. Karena mencari rezeki udah lumayan ada jalan, kebiasaan saya berjudi ini mulai ini lagi, timbul lagi, Mang. Ya, dari situ. Nah, terus setelah beberapa waktu, ya karena ya kehidupan proyek seperti itu, Mang. Kehidupan proyek ya setelah kerja judi, gitu kan. Kalau kalah, Mang, saya masuk ke sebuah toko emas, Mang. Di situ ada, biasa dong, ada yang menjaga, ada apa namanya, yang menjaga kan, ada toko emas, ada yang melayani, ada karyawan yang melayani. Saya ambil, dia tidak respon, maksudnya tidak teriak jangan atau gimana, tidak. Tapi kali ini, Mang, setelah saya pergi mengambil barang itu, dia bisa merasa ditipu oleh saya. Akhirnya dia teriak dong, "Bangsat," katanya gitu. Saya selalu mengikatkan kain kafan yang saya dapat di sini, Mang. Selalu. Jadi besel gitu ya? Iya. Ya, jadi ikat pinggang. Seperti ikat pinggang, tapi di dalam celana luar. Akhirnya saya nyemplung ke kali. Saya bersembunyi, Mang, di rimbunan seperti rumput liar. Dan anehnya, orang kan, cek orang Sunda mah maledokan, pakai batu, pakai apa. Saya itu tidak merasakan, Mang. Dan jatuhnya di pinggir saya. Nah, dari situ saya makin yakin bahwa yang saya kenakan ini bisa menyembuhkan saya dari pandangan orang-orang sebenarnya.